di sini kita mulai dari nomor absen 1 deh untuk menjawab nomor 1. Hadir, Bu. Tadi nomor absen 1 ya? Gantilah sekarang nomor absen terakhir. Udah keseringan nomor absen 1 gitu ya. Nomor absen terakhir, nomor 1 jawabannya apa? Mas atau Mbak ini? Terakhir. Saya, Bu, Bima. Ya. A, Bu, laporan arus kas. Oke. Untuk yang pertama jawabannya adalah A untuk laporan arus kas. Berikutnya, nomor absen di atas Bima. Nomor 2 jawabannya C, Bu, saya. Jawabannya C. Di sini adalah laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Jenis akun yang tidak termasuk dalam laporan LO Pemda adalah, ini LO Pemda ya, yang tidak masuk adalah pengeluaran pembiayaan. Karena pengeluaran pembiayaan masuknya di mana, saudara? LRA ya, Bu. Pembiayaan adanya di LRA. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham format laporan keuangan, pertanyaan ini bisa dijawab. Oke, nomor 3. Saya, Bu. Ya. Nomor 3 jawaban saya B. Pihak yang bertugas menyusun laporan keuangan adalah pejabat penatausahaan keuangan B. 4. Nomor 4 saya B, utang beban. Jenis kewajiban jangka pendek yang bukan menjadi kewenangan entitas akuntansi SKPD. Jawabannya adalah, kok saya kayak pembawa acara kuis ya? Jawabannya yang mana, saudara? Yang tidak ada di SKPD. Tadi Rosalina menjawab B ya, Mbak ya? B apa D, Mbak? B, Bu, utang beban. Utang beban. Yang lain? Utang bunga ya, Bu. Hutang beban itu kan seperti beban listrik pada hutang listrik gitu kan. Itu ada di SKPD. Yang tidak ada di SKPD adalah hutang bunga. Karena yang melaksanakan hutang itu hanya di PPKD. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D. 5. Nomor 5 saya D, Bu. Nomor 5 D, kita baca. Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD namun belum disetor ke Kasda. Perlakuan akuntansinya, nah di Pemda ini perlakuan pengakuan pendapatan dan beban kan sedikit berbeda dengan di akuntansi pemerintah pusat. Di Pemda, ketika uangnya sudah diterima, ketika bebannya sudah diotorisasi oleh PA, itu sudah diakui sebagai pendapatan ataupun beban. Dalam hal ini adalah pendapatan ya, tanpa menunggu pendapatan itu disetor ke Kasda. Jadi, ketika pendapatan sudah diterima, itu sudah diakui sebagai pendapatan baik di LO maupun di LRA. Kita ingat, pada saat menerima pendapatan, nyatetnya gimana? Estimasi perubahan saldo pada pendapatan, ini LO, sorry. LO dulu ya, cuma saya bacanya LRA dulu, sama aja. Jadi kalau di LRA itu adalah estimasi perubahan saldo pada pendapatan. Gitu kan, sementara di LO-nya adalah RK PPKD pada pendapatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang D itu apa? Diakui sebagai pendapatan LO namun belum diakui sebagai pendapatan LRA. Kata kuncinya di sini telah diterima. Kecuali masih merupakan piutang. Kalau masih merupakan piutang, benar jawabannya D karena masih uangnya belum diterima. Kalau di sini pendapatan yang telah diterima. Jadi jawabannya adalah A. Oke. 6, lanjut. Nomor 6, B, Bu. Nomor 6B, apa ini? Pendapatan yang belum diterima pembayarannya hingga akhir tahun. Nah ini ya yang menjawab tadi ya sebelumnya. Ini dicatat di LO dan di neraca, karena di LRA belum.
Jadi jawabannya adalah B. LO sebagai pendapatan, neraca sebagai piutang. Oke, 7. Tujuhnya selanjutnya nomor absen 19 ya. Ibu, maaf, saya absen 21 belum. Oke, 21 dulu berarti. Ya, saya 7D. 7D. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari komponen berikut. Ya, yang dimaksudkan di dalam soal ini jawabannya memang D. Tetapi kalau kita melihat di Permendagri 77, karena ada perubahan di sana, sebenarnya A boleh, D juga boleh. Karena RKPPKD atau ekuitas untuk dikonsolidasikan itu letaknya di neraca. Jadi bagi yang menjawab A atau D benar. Gitu ya. Delapan. Belanja modal akan didapatkan dengan komponen laporan berikut, yaitu C, LRA dan LO. Nomor 8. Kita baca. Belanja modal akan dilaporkan di dalam komponen laporan keuangan berikut. Tadi jawabannya C ya Mas ya, LRA dan LO. Iya, Bu. Belanja adanya di mana Saudara? LRA, Bu. Belanja hanya ada di LRA. Kalau LO namanya beban. Jadi ketika soalnya mengatakan belanja modal berarti jawabannya adalah LRA. Ini soal gampang sebenarnya tapi kita harus teliti. Karena kalimatnya adalah belanja modal itu LRA. Karena kalau di LO itu tidak muncul belanja terkait dengan modal. Modal itu kan berarti belanja yang menimbulkan aset gitu kan. Itu tidak muncul di LO karena langsung dicatat ke asetnya. Kalau di SAK kan gitu ya. Jadi ketika beli peralatan disapanya adalah belanja modal pada RKPPKD misalnya. Tetapi di SAK-nya adalah peralatan dan mesin pada salah ya. Tadi adalah belanja modal pada LPSAL, sementara kalau di SAK-nya adalah apa Saudara? Peralatan dan mesin pada RKPPKD. Jadi tidak akan mungkin muncul belanja modal di LO. Bahkan di SAK tidak muncul belanja modal. Karena ketika modal itu akan masuk ke aset tetapnya masing-masing. Gitu ya. Ini sekalian review soalnya. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah B, LRA saja. Nomor 9. Manakah di antara pos-pos berikut yang tidak akan muncul di dalam neraca Pemda? Jawabannya saya B, Bu. Manakah di antara pos-pos berikut yang tidak akan muncul di neraca? Ya, Silpa ya. Pendapatan muncul, utang, beban dibayar di muka muncul sebagai sebagai aset gitu ya. Dana cadangan juga muncul. Jadi Silpa yang tidak muncul. 10. Nomor 10 B, Bu. 10B. Surplus defisit LO akan berpengaruh langsung terhadap akun berikut ini. Ya, ekuitas. Karena langsung dibawa ke ekuitas. Ini kita mengingat keterkaitan antar laporan keuangan. Berikutnya 11. 11 saya C, Bu. 11C. Ya. Ini yang tidak tepat, prinsip akuntansinya jelas sekali. Di sini kalimatnya neto ya. Sementara di akuntansi pemerintah itu menggunakan asas bruto. Nggak usah baca yang lainnya, itu jelas salah gitu ya, neto gitu kan. 12. 12 saya A, Bu. Untuk yang di jurnal Sapanya. Berikut adalah jurnal koreksi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan pada tahun terjadinya. Ini kata kuncinya ya. Karena pada tahun terjadinya berarti masih langsung mengurangi pendapatan dan estimasi perubahan. Kenapa LRA? Karena yang diminta di situ adalah jurnal SAPA. Kalau diminta SAK berarti yang kita debit adalah pendapatan LO. Jawabannya adalah A. 13. 13 saya D, Bu. D. Kita coba lihat.
Berikut ini adalah jurnal koreksi pengembalian belanja beban yang berasal dari kesalahan tahun sebelumnya. Berarti dari tahun sebelumnya nggak mungkin mengurangi bebannya. Di subsistem akuntansi SAK. Jadi apa? Karena berasal dari tahun sebelumnya, berarti di sini adalah RK PPKD pada lain-lain pendapatan LO. Jawabannya adalah yang D. Kan masuk ke pendapatan lain-lain pendapatan. Itu karena di SAK. 14. Berikut ini adalah contoh beban yang tidak bersifat belanja atau non-cash item adalah saya jawab yang C, Bu. Ini non-cash item yang tidak menimbulkan belanja. Ya, beban penyisihan tak tertagih karena transfer belanja, beban langganan daya dan jasa juga belanja, beban perjalanan dinas juga belanja. Jawabannya adalah C. 15. Kalau buat 15 saya jawabnya A, Bu. Pembayaran belanja melalui bendara pengeluaran akan diakui dicatat saat A. Pertanggungjawaban belanja SPC telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, karena kata kuncinya kemarin kita catat ketika sudah diotorisasi, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. 16. 16 saya C, Bu. 16C. Manakah yang merupakan bukti transaksi belanja? Jawabannya adalah C, SP2DLS, karena sudah membebani mata anggaran belanja atau mata anggaran keluaran gitu ya. Kalau SP2DUP belum tahu belanjanya apa. Surat ketetapan retribusi juga bukan merupakan belanja, itu malah pendapatan. Surat tanda setoran juga pendapatan. Jadi jawabannya adalah SP2DLS. 17. Untuk 17 saya C, Bu. Pemungutan penyetoran PPh. Ya, manakah yang merupakan contoh transaksi non-anggaran? Belanja dianggarkan, pendapatan pajak retribusi juga dianggarkan, belanja modal juga dianggarkan. Yang tidak dianggarkan adalah pemungutan dan penyetoran, itu kan prosesnya sebenarnya ya. Tapi yang dianggarkan adalah pendapatan pajak dan retribusinya, bukan pemungutan dan penyetorannya. Oke, jawabannya C. 18. Nomor 18, bukti transaksi berikut ini hanya akan dicatat pada jurnal aktual kecuali jawaban saya A. Jawabannya A. Kita baca. Bukti transaksi berikut ini hanya akan dicatat pada jurnal akrual kecuali. Berarti justru yang dicatat di dua-duanya ya. Jangan terjebak karena kecuali. Bukti transaksi berikut ini hanya akan dicatat di jurnal akrual kecuali. Tadi jawabannya A. Kita lihat A. SP2DUP. Dicatatnya di mana? Pada saat SP2DUP catatnya di akrual, justru kan kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Jadi jawabannya bukan A. Kita coba lihat yang B. Yang B itu SP2DLS. Ketika ada SP2DLS, di mana kita catat? Dan kas, Bu. Di SAPA dan kas gitu ya. SAPA, kalau SAPA berarti sama SAK ya. Jadi akrual sama kas. Pada saat SP2DLS terbit, di SAPA-nya kita akan mencatat belanja pada EP-SAL. Sementara di akrualnya kita akan mencatat beban atau aset tetap pada RK PPKD. Jadi justru yang tidak hanya dicatat pada akrual itu yang B. Karena SP2DTU sama dengan SP2DUP. Surat ketetapan itu kan baru dicatat di piutang, itu juga baru di SAK saja. Surat ketetapan retribusi daerah gitu ya. Itu juga baru dicatat di jurnal kas. Jawabannya adalah B justru. 19 dan 20 ini berkaitan. Kalau 19 benar, 20 benar. 19. Apabila akun RKPPKD pada akhir tahun menunjukkan saldo debit, maka hal ini berarti B. LRA mengalami surplus. Ya, saldonya debit berarti pendapatannya lebih besar. Di sini adalah LRA mengalami surplus. Jawabannya B. 20. Jawaban saya A, Bu. Ya, kebalikan ya, ini mengalami defisit. Kalau di sana debit ya berarti di sini akun RKPPKD bersaldo kredit. Itu yang A.
Baik, itu jawaban untuk 20 pilihan ganda. Silahkan diberikan nilai. Langsung ya, satu poin tadi nilainya 1, berarti langsung Anda berikan berapa nilainya. Ada yang kelewat tadi barangkali nomornya ada yang kelewat? Ada yang benar semua kelas ini? Ada yang benar semua? Tolong berikan reaksi jempol yang benar semua. Kok nggak ada jempol muncul ya? Nggak ada yang benar semua, salah satu. Tolong berikan reaksinya, jempol. Nah, 1 orang. Ada lagi? Salah satu. Salah 2. Satu orang juga. Salah 3. Tidak ada jempol muncul. Salah lebih dari 5. Kalau 1, 2, 3 nggak ada, berarti yang tidak memberikan jempol salahnya 4 gitu ya. Atau 5, karena lebih dari 5 ya. Oke, lumayan banyak kesalahan kelas ini ya. Lumayan banyak dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan untuk kasusnya. Pakai jawaban saya saja supaya sudah ada nilai-nilainya di sini soalnya. Jadi lebih mudah nanti kita melihat nilainya. Sebentar, saya koreksi sebentar untuk Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Ini jawaban yang saya siapkan, tapi masih memungkinkan ada perubahan kalau nanti saya ada yang salah tafsir. Jadi ini hanya kita jadikan dasar kenapa saya memilih menggunakan saya akan tunjukkan ke Anda bagaimana cara saya menilai. Supaya nanti Anda tahu. Cuma cara saya menilai adalah mendatar gitu ya, per baris. Jadi masing-masing poin saya berikan nilai. Tapi nanti nilainya belum tentu 2, belum tentu 4 ya, tergantung dari rasio dari pada saat ujian nanti, kemudian kita jabarkan lagi per masing-masing item yang dinilai. Jadi untuk kali ini di kuis Anda, karena tadi poinnya adalah 80 untuk kasus itu saya breakdown lagi nilai untuk jurnal itu 52, LRA 9, LO 10, LPE 3, dan neraca 6. Sehingga totalnya adalah 80 ditambah tadi nilai maksimal untuk pilihan ganda 20 sehingga totalnya adalah 100. Seperti itu. Jadi di sini kalau jurnalnya hanya di salah satu tempat, sak atau sapa saja nilainya 2. Jadi sebenarnya masing-masing jurnal nilainya 2 gitu ya. Nah, ketika jurnalnya ada 2 di sini ya, berarti di sini nilainya 4. Intinya masing-masing jurnal nilainya 2. Kalau Anda yang mengerjakan atas bawah juga menjadi mudah ya. Jadi masing-masing jurnal nilainya 2. Jelas ya teman-teman? Satu lagi, kalau misalnya akunnya benar, tapi angkanya salah, silahkan berikan nilai setengahnya. Tetapi kalau akunnya salah, angkanya benar, itu tidak diberikan nilai. Itu ya.
Kok gitu, Bu? Iya. Kalau akunya benar, otomatis persepsi saya Anda adalah tahu. Tapi kalau hanya angkanya yang benar, itu Anda belum tahu harus di jurnal kemana, jadi Anda belum paham. Angka yang muncul di sini benar ini, saya tidak tahu jatuh dari langit atau dari mana, gitu ya. Jadi tidak diberikan nilai ketika yang benar hanya angkanya. Jelas, saudara? Sebelum mulai, saya izin ke toilet sebentar ya. Ini dari tadi, karena saya minum terus sih. Karena saya ngomong terus, jadi saya minum terus. Dan akibatnya saya pengen ke kamar mandi terus. Sebentar, saudara.